Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Anitanti Putri, mahasiswa Perbankan Yumas semester 7 Agribisnis Hortikultura 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan analisis HACCP pada PT Naturindo Fresh Produk Stenosivit. Mari simak video berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dari budidaya. Yaitu yang pertama adalah pembibitan belum maksimal dari segi jenis, jumlah, tempat, dan penjualan. Yang kedua adalah belum adanya SOP budidaya di setiap tanaman. Untuk solusinya yaitu menambah jenis dan jumlah bibit tanaman obat serta membuat etalase bibit tanaman obat di taman jamu. Yang kedua adalah membuat dan melakukan SOP budidaya sesuai tanaman. Yang kedua adalah meliputi permasalahan pada pasca panen. Yang pertama yaitu belum memiliki SOP pasca panen tanaman obat. Yang kedua adalah keterampilan pekerja masih terbatas. Untuk solusinya sendiri yaitu mencapai SOP pasca panen tanaman obat dengan didampingi ahli SOP. Yang kedua adalah perusahaan melatih rutin kepada para pekerja. Yang ketiga adalah permasalahan di bidang produksi. Yang pertama adalah masyarakat masih belum yakin dengan khasiat jamu. Kedua yaitu pekerja memulai kerja kurang tepat waktu dan masih menggunakan warna kapsul yang sama. Untuk solusinya adalah memberikan edukasi dan mempromosikan budaya back to nature dengan memanfaatkan khasiat dari jamu sendiri. Yang kedua adalah pemberlakuan konsekuensi kepada pekerja yang terlambat, yaitu punishment. Ketiga adalah permasalahan pada bidang pemasaran. Yang pertama adalah performa kantor di distributor masih belum optimal. Yang kedua adalah sebaran distributor saat ini masih berada di Pulau Jawa. Untuk solusinya sendiri, yang pertama adalah peningkatan pengawasan kepada customer service online secara ketat terkait kinerja. Yang kedua adalah pembuatan database pemasaran untuk evaluasi kegiatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja deskripsi produk. Di sini saya akan mengambil produk di PT Naturindo Fresh yaitu Stenosivit. Untuk perihal merek produknya Stenosivit, kemudian deskripsi produknya adalah obat herbal yang diproduksi oleh PT Naturindo Fresh dalam bentuk sediaan kapsul. Mengandung ekstrak bahan alami yaitu daun pegagan, daun encok, daun alpukat, meniran, dan jahe merah yang secara tradisional digunakan untuk membantu meredakan sakit pinggang dan nyeri sendi. Yang kedua adalah perihal penggunaan. Diminum 3 kali sehari sebanyak 2 kapsul. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pelanggan, masyarakat umum yang memiliki keluhan sakit pinggang dan nyeri sendi. Untuk bahan dasarnya sendiri yaitu ekstrak daun encok sebesar 120 mg, rimpang jahe merah yaitu 120 mg, daun meniran 64 mg, herbal pegagan yaitu 64 mg, dan daun alpukat sebesar 64 mg. Yang selanjutnya adalah komposisi produk atau spesifikasi formulasi. Yang pertama adalah ekstrak daun encok 1288 mg, kemudian rimpang jahe merah 128 mg. Yang selanjutnya adalah daun meniran 64 mg. Selanjutnya herbal pegagan 64 mg. Selanjutnya daun alpukat 64 mg. Dan yang terakhir adalah bahan tambahan yaitu amelum, maltodextrin, dan aerosil. Kemudian perihal persyaratan penyimpanan produk yaitu disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Masa simpan bertahan selama 2 tahun. Kemudian penyimpanan dan transportasi harus di tempat yang kering. Untuk perihal prosedur penyiapan dan penyajian sendiri yaitu simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu perihal pengemasannya menggunakan botol. Untuk transportasinya dan distribusi tidak ada instruksi khusus.
Untuk label peringatan yaitu hindari penggunaan pada pasien yang memiliki indikasi hipersensitif terhadap komposisi stenosipid. Selanjutnya, perihal disiapkan oleh PT Rantu Rindofresh pada tanggal 3 Januari 2022 dan diperiksa oleh PT Rantu Rindofresh pada tanggal 4 Oktober 2022 dan disetujui oleh PT Rantu Rindofresh pada tanggal 4 Oktober 2022. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja diagram alih proses. Yang pertama adalah pengujian sampel bahan baku, yang kedua adalah penimbangan bahan baku, kemudian yang ketiga adalah perebusan dan evaporasi bahan baku, selanjutnya adalah pengujian TS atau total solid, kemudian mixing bahan baku, kemudian ada pengovenan, selanjutnya adalah giling dan ayak, selanjutnya adalah pengecekan kadar air, dan filling kapsul dan pengemasan produk. Untuk yang terakhir adalah pemeriksaan mutu pada kemasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja identifikasi titik kendali kritis pada proses kombinasi. Tahap proses meliputi penerimaan bahan baku simplisia kering. Untuk bahaya nyatanya adalah kontaminasi terhadap mikroorganisme yaitu biologis. Untuk tindakan pengendaliannya adalah pemeriksaan visual, pemeriksaan kontaminasi bahan lain. Untuk pengendalian satunya adalah apakah tindakan pengecekan ada pada tahap ini, dan selanjutnya untuk bahaya yang diidentifikasi dengan keterangan ya atau tidak. Untuk pengendalian satunya ada ya, pengendalian duanya ya, pengendalian tiganya tidak, pengendalian empatnya tidak, dengan kategori tidak. Selanjutnya yaitu terhadap bahaya nyata benda asing atau fisik. Untuk tindakan pengendaliannya adalah pemeriksaan visual, pemeriksaan kontaminasi benda asing. Untuk pengendalian satunya ya, pengendalian duanya ya, pengendalian tiganya tidak, dan untuk pengendalian empatnya tidak, dengan kategori yaitu tidak. Kemudian yaitu tahapan proses input air atau pencucian bahan baku. Untuk bahaya nyatanya adalah kontaminasi terhadap mikroorganisme yaitu biologis. Untuk tindakan pengendaliannya adalah memperhatikan input air dari PDAM. Untuk pengendalian satunya ya, pengendalian duanya ya, pengendalian tiganya tidak, pengendalian tiganya tidak, dan kategorinya yaitu tidak. Kemudian tahapan proses input air atau pengenceran alkohol. Untuk bahaya nyatanya tidak ada. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu memperhatikan input air dari distributor agar tidak terkontaminasi dengan bahan lain. Untuk pengendalian satunya ya, pengendalian duanya ya, pengendalian tiganya tidak, pengendalian empatnya tidak, dan kategorinya tidak. Kemudian yaitu tahapan proses pengenceran alkohol dengan air. Untuk bahaya nyatanya tidak ada. Untuk selanjutnya itu adalah tahapan proses penimbangan bahan baku. Untuk bahaya nyatanya kontaminasi dengan benda fisik yaitu debu dari ruangan. Untuk tindakan pengendalian adalah dengan menjaga kebersihan ruangan. Untuk pengendalian satunya ya, pengendalian duanya iya, pengendalian tiganya tidak, dan pengendalian empatnya adalah tidak, dengan kategori tidak. Tahapan proses selanjutnya adalah perendaman bahan dengan alkohol. Di sini tidak ada terdapat bahaya nyata. Untuk tindakan pengendaliannya sendiri adalah menjaga kebersihan alat dan wadah yang digunakan. Untuk pengendalian yang pertama adalah iya, pengendalian duanya iya, pengendalian tiganya tidak, pengendalian empatnya tidak, dengan kategori tidak. Selanjutnya yaitu tahapan proses pengepresan bahan hasil ekstraksi. Untuk bahaya nyatanya adalah kontaminasi fisik yaitu pada kayu pengepresan. Untuk tindakan pengendaliannya sendiri adalah pegawai produksi lebih memperhatikan penggunaan alat pengepresan. Untuk pengendalian yang pertama adalah tidak, pengendalian yang kedua adalah tidak, dan pengendalian yang ketiga adalah iya, dan pengendalian yang keempat adalah tidak. Untuk
kategori sendiri adalah titik kendali kritis. Kemudian tahapan proses evaporasi ekstrak. Di sini tidak ada bahaya nyatanya dan pengendaliannya, yaitu untuk pengendalian yang pertama adalah iya, pengendalian yang kedua iya, pengendalian yang ketiga adalah tidak, pengendalian 4 adalah tidak, dan kategori tidak. Kemudian tahapan proses pencampuran mixing ekstrak tambahan dengan bahan baku tambahan. Kemudian untuk bahaya nyatanya adalah kontaminasi fisik, yaitu bahan lain. Untuk tindakan pengendalian sendiri adalah lebih berhati-hati dengan teliti dalam melakukan pencampuran. Untuk pengendalian satunya iya, pengendalian 2-nya iya, pengendalian 3-nya tidak, pengendalian 4-nya tidak, dengan kategori tidak. Kemudian tahapan proses pengovenan hasil mixing. Di sini tidak terdapat bahaya nyata dan tidak ada pengendalian. Untuk pengendalian yang pertama adalah iya, pengendalian yang kedua adalah iya, pengendalian yang ketiga adalah tidak, pengendalian yang keempat adalah tidak, dan dengan kategori tidak. Kemudian yaitu tahapan proses pemeriksaan kadar air pada saat pengovenan dan setelah keluar oven. Di sini tidak terdapat bahaya nyata dan tidak terdapat tindakan pengendaliannya. Untuk pengendalian yang pertama adalah iya, pengendalian yang kedua adalah iya, pengendalian yang ketiga dan keempat adalah tidak, dengan kategori tidak. Tahapan selanjutnya yaitu proses giling dan ayak serbuk ekstraksi. Di sini tidak ada terdapat bahaya nyata dan tindakan pengendaliannya. Untuk pengendalian 1 dan 2 adalah iya, pengendalian 3 dan 4 adalah tidak, dengan kategori tidak. Dan selanjutnya yaitu tahapan proses pemeriksaan kadar air, yaitu sebelum filling kapsul. Di sini tidak terdapat bahaya nyata dan tindakan pengendalian. Untuk pengendalian yang pertama dan kedua adalah iya, pengendalian yang ketiga dan keempat adalah tidak, dan dengan kategori tidak. Dan tahapan selanjutnya yaitu filling kapsul. Tidak terdapat bahaya nyata dan tidak adanya tindakan pengendalian. Untuk pengendalian yang pertama, yang kedua adalah iya, yang ketiga dan keempat adalah tidak, dan yang dengan kategori tidak. Untuk tahapan selanjutnya yaitu labeling dari packaging produk. Di sini tidak terdapat bahaya nyata maupun tindakan pengendalian. Untuk kategori yang pertama adalah iya, yang pengendalian yang kedua adalah iya, pengendalian yang ketiga adalah tidak, pengendalian yang keempat adalah tidak, dengan kategori tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja diagram alir proses kombinasi. Yang pertama adalah diagram alir proses kombinasi, yaitu penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku. Di sini penyimpanan bahan baku meliputi penerimaan simplisia, kemudian ditimbang dan disimpan pada gudang bahan baku sendiri. Yang kedua adalah pencampuran bahan baku, yang ketiga adalah perebusan dan evaporasi, yang selanjutnya adalah pengovenan, mixing, penggilingan, dan pengayakan. Untuk pengemasan dan pelabelan sendiri, sebelumnya adalah penerimaan bahan baku botol atau kemasan, kemudian disimpan pada gudang sendiri terkait botol atau kemasan. Selanjutnya yaitu pada proses penyimpanan dan distribusi pada gudang tertentu. Selanjutnya saya akan membahas tentang penetapan pengendalian titik kendali kritis pada PT Naturindo Fresh. Untuk titik kendali kritisnya yang pertama adalah penerimaan bahan baku simplisia. Untuk bahaya nyatanya adalah sisa-sisa tanah pada simplisia yang belum dibersihkan. Untuk batas kritis untuk setiap tindakan dan pengajakan sendiri adalah melalui pembersihan. Untuk pemantauannya yaitu sisa tanah, untuk dimananya adalah gudang kotor atau laboratorium. Untuk bagaimananya adalah pemeriksaan visual. Untuk pemantauan frekuensinya adalah setiap lot yang diterima. Untuk siapanya adalah staf gudang atau penerimaan bahan baku. Untuk tindakan koreksinya adalah penolakan atau rejected
pengembalian ke pemasok Simplisia tersebut. Untuk rekamannya adalah laporan pengukuran kadar air, laporan tindakan koreksi. Untuk verifikasinya sendiri adalah laporan penerimaan andiperiksa oleh supervisor dan penerimaan setiap shift. Selanjutnya yaitu titik kendali kritis pada bahaya nyata, yaitu benda asing. Untuk batas kritis untuk setiap tindakannya adalah tidak ada benda asing yang terlihat. Untuk pemantauan apanya sendiri yaitu benda asing, untuk dimananya tidak ada, untuk bagaimananya adalah pemeriksaan visual, untuk frekuensinya sendiri adalah setiap lot yang diterima. Untuk siapanya yaitu staf penerimaan bahan baku. Untuk tindakan koreksinya sendiri adalah penolakan atau reject dan pengembalian ke pemasok bahan baku. Untuk rekaman sendiri yaitu laporan penerimaan dan laporan tindakan koreksi. Untuk verifikasinya sendiri adalah uang penerimaan dikaji oleh supervisor atau QC. Untuk selanjutnya yaitu bahaya nyata pada kelembaban atau kadar air. Untuk batas kritis untuk setiap tindakannya sendiri adalah tidak ada. Untuk pemantauan apanya yaitu tingkat kelembaban atau kandungan kadar air Simplisia. Untuk dimananya adalah tidak ada. Untuk bagaimananya adalah pengecekan dengan moisture analyzer. Untuk frekuensinya adalah untuk setiap sampel yang diajukan dan setiap lot yang diterima. Untuk siapanya adalah bagian QC. Untuk tindakan koreksinya adalah pengecekan. Untuk rekamannya sendiri adalah laporan penerimaan dan pembersihan produk. Untuk verifikasinya sendiri adalah pengujian. Kemudian titik kendali kritis pada penerimaan bahan baku. Untuk batas kritis untuk setiap tindakannya sendiri adalah kemurnian bahan baku. Untuk pemantauan pengecekan yang pertama adalah apa, yaitu tidak ada benda asing. Untuk dimananya adalah benda asing. Untuk bagaimananya adalah tidak ada. Untuk frekuensinya adalah inspeksi visual dan logam detektor. Untuk siapanya adalah staf penerimaan. Untuk tindakan koreksinya sendiri yaitu bahan berdasarkan dipisah, yaitu rekamannya yaitu laporan penerimaan atau laporan detektor logam. Untuk verifikasinya adalah QC pemeriksaan memastikan kadar kemurnian madu. Untuk penerimaan bahan baku sendiri yaitu meliputi aerosil, cabon, maltodeks, dan amilum. Selanjutnya yaitu titik kendali kritis pada pencucian bahan baku Simplisia. Untuk bahaya nyatanya adalah kemurnian air pada PDAM, dan batas kritis setiap tindakannya sendiri adalah mineral atau standar minum. Untuk pemantauan sendiri adalah sesuai yang ditetapkan atau otoritas pengolahan. Untuk dimananya adalah tidak ada. Untuk bagaimananya adalah inspeksi visual dan detektor logam. Untuk frekuensinya adalah setiap bulan. Untuk siapanya adalah tidak ada. Untuk tindakan koreksinya sendiri adalah penanganan alat atau mesin filter. Untuk rekamannya sendiri adalah laporan tindakan koreksi. Untuk verifikasinya adalah QC pemeriksaan memastikan kemurnian madu. Untuk selanjutnya adalah titik kendali kritis pada perendaman bahan dengan alkohol. Untuk bahaya nyatanya adalah presentasi dalam bentuk persatuan persen alkohol dan kuantitas alkohol. Untuk batas kritis setiap tindakan sendiri adalah alkohol 70% dan perbandingan bahan baku dengan alkohol adalah 1:5.
Untuk pemantauan apanya sendiri adalah alkohol 70%. Untuk dimana adalah laboratorium. Untuk bagaimana adalah pengajaran. Untuk frekuensinya adalah setiap lot alkohol. Untuk siapanya sendiri adalah trim produksi. Untuk tindakan koreksinya sendiri adalah tidak ada. Untuk rekamannya tidak ada dan verifikasinya tidak ada. Kemudian titik kendali kritis pada evaporasi. Bahaya nyatanya tidak ada. Untuk bahan kritis setiap tindakan tidak ada. Untuk pemantauan apanya tidak ada. Pemantauan di mana tidak ada. Pemantauan bagaimana tidak ada. Pemantauan frekuensi tidak ada. Pemantauan siapa tidak ada. Tindakan koreksi tidak ada. Rekaman tidak ada dan verifikasi tidak ada. Untuk titik kendali kritis pada pemerasan bahan baku sendiri, untuk bahaya nyatanya adalah kontaminasi dengan kayu pengaduk. Untuk batas kritis setiap tindakan sendiri adalah pencucian kayu atau penggunaan alat berbahan stainless. Untuk pemantauan apanya adalah serpihan kayu dan kontaminasi mikrobiologi. Untuk pemantauan di mana adalah laboratorium. Untuk pemantauan bagaimananya adalah pemeriksaan kontaminan dan mikrobiologi. Untuk pemantauan frekuensinya adalah setiap bulan. Untuk pemantauan siapanya dilakukan oleh pelaporan oleh lab pihak luar. Untuk tindakan koreksinya adalah pelaporan oleh pihak luar, dan rekaman sendiri adalah verifikasi oleh laboratorium. Untuk verifikasinya sendiri adalah laporan verifikasi oleh laboratorium, penerimaan oleh pihak Naturindo sendiri. Selanjutnya yaitu titik kendali kritis pada ekstraksi. Di sini untuk bahaya nyata batas akhir untuk setiap tindakannya adalah tidak ada, maupun pemantauan, tindakan koreksi, rekaman dan verifikasi. Untuk selanjutnya yaitu titik kendali kritis pada proses mixing. Untuk bahaya nyatanya sendiri adalah kontaminasi para pekerja. Untuk batas kritis setiap tindakannya adalah penggunaan APD lengkap dan penyesuaian kondisi ruangan. Untuk pemantauan apanya sendiri yaitu keringat pekerja, pemantauan di mana adalah ruang mixing, pemantauan bagaimananya adalah pemeriksaan visual, frekuensinya adalah harian, siapanya yang melakukan adalah karyawan. Untuk tindakan koreksinya adalah pelaporan ke atasan. Untuk rekaman sendiri meliputi laporan verifikasi oleh karyawan, dan verifikasi sendiri yaitu penerimaan laporan oleh supervisor. Selanjutnya adalah titik kendali kritis pada proses pengoveran, yaitu untuk bahaya nyatanya batas kritis untuk setiap tindakan, pemantauan, tindakan koreksi, rekaman dan verifikasi adalah tidak ada. Selanjutnya yaitu titik kendali kritis pada proses penggilingan. Bahan baku setiap tindakannya adalah penyesuaian ruangan. Untuk pemantauannya adalah di sini adalah apa itu blower, pemantauan di mana adalah ruang penggilingan, bagaimana adalah pemeriksaan visual. Untuk frekuensinya adalah harian. Untuk siapanya adalah karyawan. Tindakan koreksinya adalah pelaporan ke atasan. Untuk rekaman yaitu laporan verifikasi oleh karyawan, dan verifikasi sendiri adalah peniraan laporan pada supervisor. Selanjutnya yaitu pada proses pengayaan. Untuk bahaya nyatanya batas kritis setiap tindakan, pemantauan, tindakan koreksi, rekaman dan verifikasi adalah tidak ada. Untuk pengujian kadar air juga bahaya nyata, batas kritis setiap tindakan, pemantauan, tindakan koreksi, rekaman dan verifikasi adalah tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu pada titik kendali kritis proses filling kapsul. Untuk bahaya nyatanya sendiri adalah keselamatan kerja pegawai. Batas kritis setiap tindakannya adalah penerapan K3 dan SOP penggunaan alat filling. Untuk pemantauan apanya sendiri adalah cara kerja pegawai.
Untuk di mananya adalah ruang filling kapsul. Untuk bagaimana adalah pengawasan kerja dan pemeriksaan mesin filling. Untuk frekuensinya adalah bulanan. Untuk siapannya adalah staf kerja, staf mekanik, staf penggilingan. Untuk rekaman sendiri adalah tidak ada. Untuk verifikasinya adalah tidak ada. Selanjutnya yaitu titik kendali kritis pada proses packaging primer. Untuk bahaya nyata, batas kritis setiap tindakan, pemantauan, tindakan koreksi, rekaman, dan verifikasinya adalah tidak ada. Selanjutnya tahap labeling. Pada titik kendali kritis, bahaya nyata, batas kritis setiap tindakan, pemantauan, tindakan koreksi, rekaman, dan verifikasi adalah tidak ada. Selanjutnya adalah proses yang terakhir untuk titik kendali kritis, yaitu packing sekunder. Untuk bahaya nyata, batas kritis setiap tindakan, pemantauan, tindakan koreksi, rekaman, dan verifikasi adalah tidak ada. Sekian presentasi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.